Sudah? Sudah. Yuk, coba dilihat buku paket halaman 31. Kita coba mengerjakan soal dari pembahasan saya yang tadi yang sudah saya coret-coret, nanti saya kirimkan. Buku paket halaman 31 yang soal penerapan. Nomor 1. Saya nggak di rumah, Pak. Siapa? Rian, dah. Ya, Pak. Ya. Di Nama Kopa siapa? Kopi, Pak. Di Kopa Di Kopi. rumah teman, Pak. Evian. Gak apa-apa, enak ngunik malah. Iya. Coba saya baca. Sebuah bis mempunyai 48 buah tempat duduk yang terbagi dalam 2 kelas, yaitu kelas A dan kelas B. Setiap penumpang kelas A diberi hak membawa barang 60 kg, sedang penumpang kelas B diberi hak membawa barang hanya 20 kg. Tempat bagasi paling banyak dapat memuat 1.440 kg. Bila banyaknya penumpang kelas A sebanyak X orang, sedang kelas B sebanyak Y orang, tentukan model matematikanya. Nah, kali ini enak. Di soal sudah diketahui bahwa X-nya adalah pengganti dari banyak penumpang kelas A. Sedangkan Y adalah pengganti dari banyak penumpang kelas B. Saya pakai whiteboard tapi di layar. Tulisan nang lain di papan elek, nulis nang kene gawe mos yo tambah elek ngono ya. Mohon maaf kalau tulisannya semakin jelek. Saya tulis di layar, jadi sambil lihat layar sambil lihat buku ya. Saya tulis jika X-nya adalah, saya ganti X biasa aja. X adalah banyak. Ya Allah, tambah elek teman Bu. Gawe mos. Banyak penumpang kelas A. Sedangkan Y-nya adalah banyak penumpang kelas B. Ini sudah diketahui di soal. Coba perhatikan pada baris pertama. Kalimat pertama. Sebuah bis mempunyai 48 buah tempat duduk yang terbagi dalam 2 kelas, yaitu kelas A dan kelas B. Berarti dalam satu bis itu kan ada penumpang kelas A dan ada penumpang kelas B. Jadi model matematikanya seperti apa? Ingat model matematika tadi bentuk pertidak sama linier. Model matematika saya tulis MTK gitu. Tulisannya wis elek. Tulisanku maksudnya. Berarti yang pertama itu tentang apa? Tentang boleh daya tampung, boleh tempat duduk gitu ya. Jadi tempat duduk misalkan. Jadi boleh daya tampung, boleh tempat duduk. Kali ini tidak saya pakai tabel supaya lebih cepat. Tempat duduk. Nih. Welek itu misalnya. Masuk leren tuku iki laptop touchscreen enak ya. Nggih. Suwe-suwe naik kuku gopel. Tempat duduk tadi dapat menampung hanya 48. 48 itu penumpang kelas A dan penumpang kelas B kan ya. Banyaknya penumpang kelas A tadi diganti apa? X. X, sedangkan banyak penumpang kelas B diganti Y. Y. Berarti model matematika tentang tempat duduk berarti bagaimana? Kan banyaknya penumpang kelas A ditambah banyaknya penumpang kelas B berarti kurang dari sama dengan 48. Nah, banyaknya penumpang kelas A diganti apa? B.
Di X. Diganti X. Berarti X ditambah Y Y, Iya, betul. GMM. Kan di situ daya kurang dari sama tampungnya, dengan betul. 48. Kurang dari sama dengan 48. Karena tentang daya tampung. 48. Kalau misalkan diisi 50, berarti kan ada yang berdiri di base. Nah, di sini dianggap Iya. tidak boleh ada yang berdiri. Semuanya harus duduk. Jadi ulangi, kenapa kok X ditambah Y? Iya, dalam satu base di situ kan ada banyaknya penumpang kelas A dan ada banyak penumpang kelas B. Tempat duduknya, kapasitasnya hanya 48. Berarti kan nggak boleh lebih. Berarti kurang dari. Kenapa kok pakai sama dengan? Karena boleh terisi semuanya tempat duduk itu 48. Karena ini sudah karena ini sudah sederhana, tidak bisa dibagi lagi, ya sudah. Inilah model matematika yang pertama. Ini Western 6. Sampai di situ paham? Paham, Pak. Oke, sambil tak oret-oret ini. Kemudian dari kalimat yang kedua, setiap penumpang kelas A diberi hak membawa barang 60 kg, sedang penumpang kelas B diberi hak membawa barang hanya 20 kg. Tempat bagasi paling banyak dapat memuat 1.440 kg. Berarti ini tentang barang gitu ya. Misalkan ini tentang barang. Penumpang kelas A tadi boleh membawa barang seberat berapa? 60. 60. Berarti 60 dikalikan banyaknya penumpang kelas A. Banyaknya penumpang kelas A diganti apa? X. X. Berarti 60 X. Artinya 60 dikalikan X. Sekarang ditambah berapa? 20 betul. Y. 20 Y, betul. Jadi karena banyaknya setiap penumpang kelas B itu diizinkan membawa barang seberat 20 kg. Dikalikan banyak penumpang kelas B. Banyak penumpang kelas B kan diganti Y. Kurang dari sama dengan karena bagasinya tadi tertulis paling banyak. Berarti kan nggak boleh lebih dari karena paling banyak. 1.440 kilogram. Ini ukurannya juga harus sama. Kalau yang ruas kiri itu kilogram, yang ruas kanan ini juga harus kilogram. Saya tanya sekarang. 1 kuintal berapa kilogram? 10. 1 kuintal berapa kilogram? Gak tahu tuku beras, Pak. Berapa? 100. 100. Oh, 100 ya? Iya. 1 kuintal itu 100 kilogram. Kalau 1 ton? 1000. 1000. Jadi kalau misalkan ada soalnya gini, 60 kg, ini 20 kg, yang ini diketahui. Sebentar. Ada yang deket TV, tak kok rotok berisik ini. Kalau tertulis 1,44 ton, ingat 1 ton itu 1000, berarti 1,44 kali 1000, berarti kan 1440. Jadi ini semuanya harus satuannya sama. Kalau kilogram ya kilogram semua. Enggak boleh ruas kiri kilogram, ruas kanan ton, enggak boleh. Jadi harus sama satuannya. Ini masih bisa disederhanakan kan ya? Disederhanakan dibagi berapa ini? 20. Nah, dibagi 20. Cek 2 ini terlalu kecil. Nah, dibagi 20 jadi berapa ini? 30. 3. Berarti jadi 3X. Ya. Terus bagi 20. 1. 1. Berarti Y aja. Kurang dari sama dengan, kalau nolnya kan dicoret. 144 dibagi 2 berarti 72. Ya kan ya? 1440 dibagi 20. Nolnya kan sama-sama dicoret. Berarti 144 dibagi 2. 72. Inilah model matematika yang kedua. Sampai di situ bisa dipahami? Bisa. Atau ada yang perlu ditanyakan?
ini sudah paling sederhana, tidak bisa dibagi lagi ya sudah, gitu ya. Usahakan menyederhanakan yang paling sederhana, yang paling kecil. Terus yang harus selalu ada tadi apa? Walaupun di soal, di kalimat soal cerita itu tidak ada keterangan, pasti ada syaratnya. Yang saya tulis harus selalu ada tadi loh. Apa? Apa? Ingat? Lupa. X kan tidak mungkin X. banyaknya penumpang itu baik A maupun B kan tidak mungkin banyaknya orang itu negatif. Tapi 0 boleh. Iya. Artinya penumpang kelas A tidak ada, hanya penumpang kelas B dan sebaliknya. Berarti apa? Syaratnya tadi apa? X X Kurang lebih dari sama dengan sama dengan 0. 0. Kan kalau kurang dari kan negatif. Tidak ada kan banyaknya orang Iya. negatif. Banyaknya barang aja negatif juga nggak ada. Terus satunya adalah Y sama. lebih dari sama dengan 0. 0. Jadi ada 4 model matematika. Ini yang ketiga. Sedangkan ini yang keempat. Wah, suwe-suwe kepingin tuku tablet kira. Bukan tablet obat. iso touchscreen ya. Laptop touchscreen rada lumayan regane. Sampai di situ bisa dipahami? Sudah. Nah, Oke, saya tutup. Ini bisa atau nanti bisa tak kirimkan. Saya kembali ke tadi, screen. Sementara boleh kameranya dinonaktifkan. Cek kuotanya tidak akeh. Nah tadi setelah ketemu model matematikanya, gambar grafik seperti yang kelas 10 dulu itu, yang gini-gini itu. Masih ingatkah yang dulu seperti ini? Misalkan saya buat coklat. Oh, mengkong bisa apa-apa. Ada sumbu X atau istilahnya ordinat. Ada sumbu Y istilahnya ordinat. Kalau ada garis memotong sumbu X di titik 4, garis itu juga memotong sumbu Y di titik 3, persamaan garis itu apa? Persamaan garis itu apa? Kalau di sini garis ini memotong sumbu X di titik A, memotong sumbu Y di titik B, persamaannya jadi ini. B 3X plus B ikut 4. X, ya. Y. A Ya. ikut Y. Berarti betul, Ya, Pak. 3X X berarti 4 plus 4Y ditambah 4Y sama dengan 12. terus dikalikan. B dengan A itu dikalikan. Berarti ini adalah 3X, karena positif, sama-sama positif, berarti tidak ada yang negatif atau dikurangi. Positif juga ditambah 4Y. Kalau garis saja sama dengan 12. 12 dari mana? Dari sini. 3 dikalikan 4, hasilnya taruh di sana. Ya, ini kan B kalikan A dikalikan hasilnya taruh di sana. B kali A atau A kali B kan sama ya. Sampai di situ bisa dipahami? Masih ingat? Ya, kelas 10 dulu sudah kan ya? Ya. Tapi kalau sama, kalau angkanya sama, ini P, ini juga P, berarti langsung saja
X ditambah Y sama dengan P. Contoh, misalkan gini. Ada garis memotong sumbu X di titik 5 dan juga memotong di sumbu Y sama-sama di titik 5. Berarti persamaan garisnya apa ini? X plus Y sama dengan 5. Betul. Sip. Berarti X ditambah Y sama dengan 5. Sampai di situ paham? Ini khusus kalau sama ya. Ini kalau khusus kalau sama. Tinggal langsung naruh X ditambah Y. Nggak pakai koefisien. Kalau yang ini tadi kan koefisiennya mengikuti 3X, 3 malah jadi ikut koefisien X, 4 malah jadi ikut koefisien Y, 3 kali 4, 12, taruh di sama dengannya. Sampai di situ paham? Sudah paham? Ya. Nah, ini tadi diketahui grafik mencari persamaannya. Berikutnya dibalik. Diketahui persamaan atau pertidaksamaannya, kita gambar grafiknya. X, gambarlah grafik X ditambah 3Y kurang dari sama dengan 3, dengan syarat X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Sementara ini rubah dulu menjadi persamaan. Pertidaksamaan apapun, baik lebih dari sama dengan atau kurang dari sama dengan, sementara ganti menjadi persamaan atau sama dengan dulu. X ditambah 3Y sama dengan 3, sesuai atas. Hanya saja pertidaksamaan ini dirubah. Saya buat tabel X, Y, X, Y. Nanti di sebelahnya saya buat cara lain supaya nggak pakai tabel agak ribet. Kalau X-nya diganti 0, ini saya terjemahkan di sini ya. Saya terjemahkan ke sana. Kalau X-nya diganti 0, maka Y-nya ketemu berapa? X-nya diganti 0. 0 kan nggak ngefek berarti kan ya? Berarti 3Y sama dengan 3. 1. Berarti Y sama dengan 3 dibagi 3. Ingat 3Y itu kan artinya 3 dikalikan Y. Allah. Berarti pindah ruas, berarti pembagian kalau karena perkalian. Berarti Y-nya sama dengan 1. Koordinatnya 0,1. Kalau dibuat seperti tabel seperti ini. Mungkin enak seperti ini, lebih ringkas, lebih mudah dipahami. Y-nya berarti di 1. Pada sumbu Y, buat titik pada 1. Sampai di situ paham? Ya. Berikutnya. Tadi ini X-nya yang 0. Ini X-nya yang 0. Sekarang ganti. Y-nya yang 0. Maka, ketahuan. Maka X sama dengan 3. Betul. Kalau Y-nya diganti 0. 3 kali 0, 0. Gak ngefek, guys. Berarti X sama dengan 3. Berarti X-nya 3. Berarti X-nya di 3. Pada sumbu X di 3. Dari 2 titik tarik garis. Kemudian tulis persamaannya. Supaya orang itu tahu, oh garis ini persamaannya itu. Sampai di situ ada pertanyaan? Ya. Lebih dari 45 menit, Pak. Oh, kan akunku. Ya, sudah lebih dari 45 menit. Akun saya, akun Pro, saya beli dari Shopee. Satu bulan Zoom itu full 24 jam full 30 hari. Katanya saya belum sampai 30 hari kan aku. Itu hanya berapa kemarin? 40.000. Ini punyanya resmi, punyanya Zoom Incorporation for Education. Jadi saya diberi email sama password, tapi nanti saya mengganti nama saya.
Awalnya namanya Frederick, gak salah mau. Saya ganti jadi Andri Nur Hidayat. Supaya bisa unlimited. Lah, endingnya ini kadang-kadang kan, pedot mati, entek. Waktunya habis. Tapi kesimpulannya belum, gitu kan ya. Ini pirang jam ini? 3 jam lagi. Loh. 24 cepat udah Nambah, Pak. Nambah. Iya. 2000 jam. Ya Allah. Iki sapa rek? Lek Iksan gawe wifi. Sudah, itu gambarnya. Halo, masih dengar? Oke. Lanjut. Kalau pertidaksamaan di sini kan pertidaksamaan kurang dari sama dengan lebih dari sama dengan, berarti harus ada yang diarsir nanti. Kalau ini sama dengan ya sudah gambar seret garis ini tadi sudah selesai. Tapi karena di sini kalau ada simbol pertidaksamaan kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan, berarti ada daerah yang diarsir lah. Bagaimana mengarsirnya? Kita pakai titik uji 0,0. Apakah harus 0,0? Tidak. Hanya saja kalau pakai titik 0,0 lebih mudah ngitungnya, nggak terlalu ribet. Apakah bisa pakai yang lain? Boleh. Mau pakai 0,1 boleh. Mau pakai 1,1 di sini boleh. Mau pakai 3,0 boleh, gitu kan ya. Kapan Pak tidak boleh pakai titik uji 0,0? Ketika garisnya seperti ini, misalkan. Misalnya garisnya merah ini. Garis merah ini kan melalui titik 0,0. Berarti tidak bisa kita gunakan titik uji 0,0. Harus titik yang tidak dilalui oleh garis. Ulangi, kapan titik uji 0,0 itu tidak boleh dipakai? Ketika titik 0,0 itu dilalui oleh garis. Oke, saya hapus. Oh, hapus saya gini. Nah. Saya pakai titik uji 0,0, artinya X-nya 0, Y-nya juga 0. Oke. Oke, dihapus dulu. Ini selalu X, Y. Berarti X-nya diganti 0, Y-nya juga diganti 0. X-nya diganti 0, Y-nya juga diganti 0. 3 kali 0 kan 0. 0 tambah 0, 0. Jadi ini mengikuti di soal. Ini mengikuti di soal. Saya beri... Cret. Gitu. Kalau ini benar kan ya, bahwa 0 itu kurang dari sama dengan 3. Artinya 3 yang lebih besar. Benar. Kalau benar, sehingga titik 0,0 termasuk daerah penyelesaian. Alias 0,0 itu kena arsir. Ini kan titik 0,0. Titik ini kan titik 0,0. Nah, titik 0,0 ikut kena arsir. Berarti yang diarsir yang bawahnya. Yang diarsir adalah yang bawahnya. Kalau salah, misalkan di sini 7 kurang dari 3. Berarti kan salah. No. Apa? Sound system, headsetnya Wisnu paling rada kurang nancep ya. Kalau di sini salah, misalkan 7 kurang dari sama dengan 3 salah. Kalau salah berarti 0,0 tidak termasuk. Nah, kalau tidak termasuk berarti kan yang atas yang diarsir. Jadi daerah penyelesaiannya adalah sebelah bawah garis ini. Itu kalau 1. Nah, kalau saya hubungkan ini tadi, dari 4 model matematika yang soal atas tadi, kita buat ke sini. Ini soalnya sama, hanya saya tambahi lagi labanya. Model matematika dari pernyataan di atas tadi ini. Saya copy dari yang ini tadi ya, 1, 2, 3, 4 ini. Bagaimana gambarnya? Saya ganti warna. Untuk persamaan yang depan, model matematika yang pertama, anggap sama dengan ya. Kalau X-nya diganti 0.
Kalau X-nya diganti 0, Y-nya berapa? Kalau X-nya diganti 0. 14. Ah, betul. Akbar. Ulangi, X-nya diganti 0, 2 kali 0, 0, ditambah 5Y sama dengan 70. 5Y sama dengan 70, berarti Y sama dengan 70 dibagi 5. 5. Y-nya 14. Ini saya langsung pakai cara cepatnya, nggak pakai tabel kayak di atas tadi. Y-nya di 14. Oh, ini berarti 14. Sama, ganti sekarang. Kalau Y-nya yang 0. Kalau tadi kan X-nya yang 0. 35. Ya. Kalau Y-nya yang 0, ini kan 0 berarti 2X sama dengan 70. Berarti X sama dengan 70 dibagi 2. Maka X-nya 35. Ini. Dari 2 titik. Dari 2 titik merah ini dihubungkan. Jangan diarsir dulu, nanti aja. Ditulis persamaannya. Ini yang merah itu tadi. Sekarang kita ganti pakai warna apa ini? Biru. Sekarang yang sini. Pada 4X ditambah 3Y sama dengan 84. Kalau X-nya diganti 0, maka Y-nya berapa? Kalau X-nya diganti 0, 4 kali 0, 0, anggap aja hilang. 3Y sama dengan 84. Berarti Y sama dengan 84. 28. 28. Tulisannya. 28. Berikutnya. Kalau Y-nya yang 0, 21. X-nya sama dengan, kalau Y-nya diganti 0, 3 kali 0, 0. Berarti anggap aja hilang. 4X sama dengan 84. Berarti X sama dengan 84 dibagi 4. Berarti 21. 21. Oh, ini tadi belum saya tandai titik. 20. X-nya, Y-nya itu tadi. Y-nya ini tadi di 28. Saya tandai biru. X yang ini 21. Saya tandai biru. Dari 2 titik tarik garis. Dari situ dulu bisa dipahami. Bisa, Ya. Pak. Oke. Bisa, Pak. Enakan ini ya. Ini nanti bisa kan oret-oretannya saya masih ada. Saya simpan, saya nanti kirimkan ke grup kalian. Kalau yang pertemuan yang dulu itu kan oret-oretannya harus dihapus. Iya, kayak Oh ya, Pak. Gitu aja, Pak. ya. Jadi Iya. nanti enak oret-oretannya masih ada. Nah, sekarang seperti yang tadi. Kalau kurang, ini kan sama-sama kurang dari. Ini kurang dari. Loh, ini juga kurang dari. Kalau sama-sama kurang dari, masih ingat ketika di kelas 10 dulu. Kalau saya buat garis gini. Ntar mau share atau anu. Ini sumbu X. Ini sumbu Y. Ada 2 garis. Kalau sama-sama lebih dari, di mana daerahnya? Yang dilewati 2 garis, Pak. Kalau 2, ini kan sama-sama kurang dari. Kalau sama-sama kurang dari di sini, kalau sama-sama lebih dari yang di sini. Ya. Ini sama-sama lebih dari. Daerah yang diarsir adalah, atau daerah penyelesaiannya yang paling atas. Kalau sama-sama kurang dari, saya pakai warna lain aja. Yang tengah. Yang sini, ini kalau kurang dari. Ya.
Tapi kalau sini berbeda nanti. Kalau di sini sama di situ. Oh, jangan. Hampir mirip warnanya. Kalau di sini dan sana berarti berbeda. Ada yang lebih dari, ada yang kurang dari. Nah, berarti cara cepatnya daerah ini kan sama-sama kurang dari. Berarti yang paling bawah kan ya. Berarti inilah daerah penyelesaiannya. Nggak pakai titik uji, wes terlalu lama. Konsepnya kan dulu sudah kita jelaskan di kelas 10. Pakai konsep ini aja. Sampai di situ bisa dipahami? Kalau sama-sama lebih dari berarti daerah penyelesaiannya yang di sini. Kalau sama-sama kurang dari yang di sini. Kalau berbeda di sini atau di sana. Bisa dipahami? Ada pertanyaan? Bisa. Oke. Langkah berikutnya, kan gambarnya saya copy lagi ke sini. Gambar itu tadi saya copy lagi ke sini. Ini keliru, Andri. Saya harusnya ini 1. Saya ganti warna. Kok 2? Gambar itu tadi saya copy lagi ke sini. Nah, sekarang kita menentukan ini loh. Menentukan titik potong ini berapa. Ini sebelumnya belum ada. Sebelumnya belum ada. Kita eliminasi substitusi, mencari titik potong itu. Oh, hitam. Saya hapus dulu. Merah aja. Ini saya taruh. Terserah sih urutannya. Boleh ini yang di atas atau yang ini di atas. Ya, jadi terserah urutannya yang mana dulu. Misalkan supaya sama-sama 4X, boleh menyamakan X, boleh menyamakan Y. Kalau menyamakan X berarti ini dikalikan 2, ini dikalikan 1. Kalau menyamakan Y berarti ini dikalikan 3, ini dikalikan 5. Oke. Ini kalikan 2, berarti 4X ditambah 10Y sama dengan 140. Jangan warnanya beda. Berikutnya ini kalikan 1. Tetap berarti kita eliminasi dikurangi 4X dikurangi 4X habis 10Y dikurangi 3Y 7Y 140 dikurangi 84 56. Berarti Y sama dengan 56 dibagi 7. Berarti 8. Y-nya sudah ketemu 8. Y-nya sudah ketemu 8. Boleh pakai persamaan yang ini untuk disubstitusi, boleh pakai yang itu. Kebetulan saya pilih yang ini. Jadi terserah, boleh pakai yang 2X ditambah 5Y sama dengan 70, atau mau pakai yang 4X ditambah 3Y sama dengan 84. 2X ditambah 5Y sama dengan 70. Y-nya sudah ketemu 8, berarti Y ini diganti 8. 2X ditambah 5 kali 8 sama dengan 70. X sama dengan 70. Ini kan pindah ruas kan berarti dikurangi. Dikurangi 40, berarti hasilnya 30. 2X sama dengan 30 dibagi 2, 15. Sehingga titik potongnya adalah 15, ini selalu X, Y. X-nya 15, Y-nya 8. Nah, ini ditaruh ke atas. Oh, bentar. Tak hapusnya dulu. Tak cukup. Saya kecilkan. Koordinat titik inilah yang dipakai di titik potong sana. Nah, ini. Inilah titik potongnya. Yaitu dengan koordinat 15,8. Sudah paham? Ada pertanyaan? Ya. Lanjut. Sebelum ke nilainya, kita bahas tentang titik pojok dulu. Titik pojok adalah ini.
Kalau saya perbesar lagi, bentar. Yang dinamakan titik pojok adalah daerah yang titik-titik pojok pada daerah yang diarsir. Berarti ini, koordinat titik ini berapa ini? Koordinat titik ini berapa? Koordinat titik ini berapa? 1,0. Ah, betul, 21,0. Maka di bawah juga saya tulis 21,0. Kemudian titik ini, titik potong yang barusan kita cari, 15,8. Titik ini kan ya? 15,8. Kemudian titik yang ini. Titik ini koordinatnya berapa? 0,14. 0,14, betul. Hati-hati kebalik, jangan 14,0. Kalau 14,0 di sini gitu ya. Ini adalah X-nya 0, Y-nya 14, berarti 0,14. Ini. Loh, Pak, titik ini kan juga titik pojok. Iya, tapi kalau titik pojok ini koordinatnya berapa titik ini? 0,0. 0,0 kan nggak ngefek. Kenapa? Karena ya tidak membuat pakaian satu dan maupun pakaian jenis kedua. Berarti nggak usah dihitung. Pasti nggak punya laba di situ kan ya. Berarti 0,0 tidak perlu dimasukkan ke sini titik pojoknya. Kemudian fungsi objektif dari mana, Pak? Fungsi objektif dari soal terakhir yang ini tadi. Inilah yang dinamakan nanti fungsi objektifnya. Saya ganti warna. Apa yang belum pernah dipakai? Ini belum. Nah, dari sinilah nanti fungsi objektifnya. Kadang harga atau laba atau keuntungan itu yang nanti dipakai sebagai fungsi objektif. Ini bertindak sebagai fungsi objektif. Tapi penulisannya dirubah. Ini nanti kan laba 25.000 per pakaian untuk pakaian jenis pertama itu tadi. Sedangkan pakaian jenis kedua labanya adalah 50.000 per pakaian. Nah, ini kita terapkan ke bentuk fungsi. Sehingga menuliskannya menjadi bentuk seperti ini. F, X, Y, karena di situ ada variabel X dan Y, 25.000 X, artinya setiap pakaian jenis pertama itu labanya 25.000. Kalau banyaknya pakaian jenis pertama tadi disimbolkan X, ini tadi tentang pakaian, tentang penumpang kelas ya tadinya. Oh bener kok, penjahit. Jadi laba ini tadi pakaian jenis pertama labanya 25.000, sedangkan laba untuk pakaian jenis kedua 50.000. Dikalikan banyaknya pakaian jenis kedua. Untuk fungsi objektif, jangan disederhanakan. Jangan, kalau model matematika tadi kan disederhanakan, supaya gambarnya nggak terlalu melebar panjang. Jangan disederhanakan. Ya, masuk batinil, lalu kamu sederhanakan dibagi 25.000 lah cuman Rp1. Ini dibagi 25.000 kan cuman Rp2 gitu kan ya. Jadi untuk fungsi objektif jangan disederhanakan. Tinggal masukkan sekarang. Untuk titik pojok 21,0 berarti X-nya adalah 21, Y-nya adalah 0. X-nya diganti 21, Y-nya diganti 0. Kalau dihitung hasilnya 525.000. Ini juga gitu, X-nya diganti 15, Y-nya diganti 8. Nanti kalau dijumlah hasilnya 775.000. Kalau ini X-nya diganti 0, Y-nya diganti 14, hasilnya 700.000. Nah dari sini paling besar mana? 525.000, 775.000, 700.000. Yang paling besar kan ini. Ya.
Karena tadi yang ditanya adalah laba paling tinggi. Agar, kesimpulan, agar ia memperoleh laba sebesar-besarnya, maka banyaknya pakaian jenis 1 dan 2 masing-masing dibuat sebanyak berapa? Ini lanjutan soal yang di atas gitu ya. Jawab, laba terbesar ini tadi. Dari ketiganya ini, yang paling besar kan ini. Laba terbesar. Karena yang dicari adalah laba terbesar. 775.000. Dengan, dari mana? Komposisi pakaian jenis 1 dan jenis 2-nya. Dari ini. 15,8. Berarti artinya 15 pakaian jenis pertama dan 8 pakaian jenis kedua. Sampai di situ bisa dipahami? Bisa. Halo, yang lain? Sudah ngantuk, Pak. Ya, halo Pak. Oke. Coba di rumah kerjakan yang ini ya. Coba di rumah kerjakan yang latihan ini di buku tulis. Kalau masuk aja nanti kita periksa. Sekarang file ini saya kirimkan ke kalian ya. File ini saya kirimkan ke kalian. Oke. Semoga bermanfaat. Semoga bisa dipahami. Kita diberikan kesehatan, kelancaran rezeki. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.